Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Imratu Soleha dengan NPM 23120111457. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memberikan penjelasan yang mudah dimengerti dan dipahami mengenai negara kesatuan, negara federasi, dan negara konfederasi beserta perbedaannya. Yang pertama, ada negara kesatuan. Definisi dari negara kesatuan adalah negara yang kekuasaan tertinggi untuk mengatur seluruh wilayah negara berada di tangan pemerintah pusat. Nah, selain itu negara kesatuan juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, kedaulatan negara ini tidak terbagi. Yang kedua, pemerintah pusat ini memiliki wewenang tertinggi. Ketiga, pemerintah daerah ini tunduk pada pemerintah pusat. Lalu yang terakhir, biasanya di dalam negara kesatuan ini hanya ada satu konstitusi. Contohnya negara mana sih? Yaitu negara Indonesia pastinya. Selanjutnya, ada juga loh kelebihan di dalam negara kesatuan. Yang pertama, biasanya kebijakan dan peraturan dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah negara. Lalu yang kedua, biasanya stabilitas politik juga lebih terjamin karena kekuasaan terpusat. Yang ketiga, pengambilan keputusan itu biasanya lebih cepat karena tidak perlu melibatkan banyak pihak, tidak seperti negara federasi yang nanti akan kita bahas. Selanjutnya, ada kekurangannya juga loh. Ternyata negara kesatuan itu, yang pertama, pemerintah pusat mungkin kurang memahami kondisi dan kebutuhan daerah. Yang kedua, biasanya potensi terjadinya sentralisasi kekuasaan yang berlebihan. Lalu yang ketiga, kurang fleksibel dalam menghadapi keragaman daerah. Yang kedua, ada negara federasi atau negara serikat. Nah, kita bahas pertama yaitu tentang definisi negara federasi. Negara federasi adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tergabung dan membentuk satu negara kesatuan. Nah, setiap negara bagian ini memiliki otonomi dalam mengatur urusan dalam negerinya. Namun, tetap tunduk pada pemerintah federal dalam urusan yang bersifat nasional. Selanjutnya, negara federasi juga ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, biasanya kedaulatan negara ini terbagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Selanjutnya, setiap negara juga atau setiap negara bagian itu pasti memiliki konstitusinya sendiri. Lalu yang ketiga, pemerintah federal ini bertanggung jawab atas urusan luar negeri, pertahanan, dan kebijakan moneter. Nah, yang terakhir, biasanya ada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Contohnya, negara mana sih itu? Ya, contohnya adalah negara Amerika Serikat. Nah, negara federasi juga itu memiliki kelebihan loh. Yang pertama, pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih besar untuk mengatur urusannya sendiri. Lalu yang kedua, lebih mengakomodasi keberagaman budaya dan kepentingan daerah. Lalu yang terakhir, biasanya adanya pembagian kekuasaan yang lebih baik. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa negara federasi itu tidak memiliki kekurangan. Nah, contohnya adalah yang pertama, biasanya adanya potensi terjadinya konflik nih antara pemerintah federal dan juga pemerintah negara bagian. Lalu yang kedua adalah biasanya pengambilan keputusan itu bisa lebih lambat karena melibatkan banyak pihak antara pemerintah federal dan juga pemerintah negara bagian. Lalu yang terakhir yaitu pasti akan ada kerumitan dalam koordinasi antara negara bagian dan negara federal. Yang ketiga, ada negara konfederasi. Definisi negara konfederasi adalah gabungan dari beberapa negara berdaulat yang membentuk suatu ikatan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, setiap negara anggota tetap memiliki kedaulatan penuh dan dapat keluar dari konfederasi kapan saja. Selanjutnya, adanya ciri-ciri dari negara konfederasi, yaitu yang pertama, kedaulatan tetap berada di tangan masing-masing negara anggota. Kedua, keputusan bersama harus disetujui oleh seluruh negara anggota. Yang ketiga,
ketiga, pemerintah pusat konfederasi memiliki wewenang yang sangat terbatas. Lalu yang terakhir, biasanya ikatan antara negara anggota ini relatif longgar. Selanjutnya adalah kelebihan dari negara konfederasi, yaitu yang pertama, setiap negara anggota memiliki kedaulatan penuh. Lalu yang kedua, kerjasama antar negara anggota ini biasanya bersifat sukarela. Lalu yang terakhir, adanya fleksibilitas yang tinggi bagi negara anggota. Selanjutnya yaitu kekurangan dari negara konfederasi. Yang pertama, lemahnya pemerintahan pusat konfederasi. Yang kedua, potensi adanya terjadi konflik antara negara anggota sangat tinggi. Lalu yang terakhir, kurangnya efektivitas dalam menghadapi tantangan bersama. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya mengenai negara kesatuan, negara federasi, dan negara konfederasi. Semoga penjelasan saya ini dapat mudah dipahami dan dimengerti, sehingga dapat membawa manfaat bagi orang yang menontonnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.